Halo, selamat malam teman-teman, Shalom. Apa kabarnya malam ini? Kembali lagi bersama saya, Charles Simorangkir, di live saya pada malam ini. Sebentar ya teman-teman. Pada malam ini saya akan kembali live bersama dengan tamu saya yang luar biasa. Beliau adalah seorang hamba Tuhan. Kalau dia mengistilahkan dirinya adalah tukang posnya Tuhan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah lihat postingan saya kemarin sama tadi malam sudah tahu pastinya, yaitu saya akan live bersama Pastor Christopher Tapiheru. Sebentar lagi beliau akan bergabung dengan kita pada malam ini. Jadi teman-teman pastikan meluangkan waktunya untuk sama-sama join di live saya pada malam ini dengan Pastor Christopher Tapiheru. Topiknya cukup menarik. Mungkin kalau teman-teman lihat beberapa acara atau konten di YouTube live, ya bahas tentang new normal. Kali ini juga bahasnya new normal dari sudut pandang Alkitab. Jadi makanya saya mengundang seorang hamba Tuhan supaya kita sama-sama tahu bahwa new normal itu sebenarnya ada di Bible, ada di Alkitab gitu loh. Jadi kita akan bahas dari sudut pandang perspektif Alkitab dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya, yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya gitu ya teman-teman. Sambil menunggu, terima kasih yang sudah bergabung meluangkan waktunya. Kita akan tunggu sebentar. Yang pastornya kayak belum bergabung, mungkin masih on the way. Sebentar ya. Mungkin teman-teman yang biasa lihat saya live, kali ini mungkin agak berbeda. Biasanya di suatu ruangan ini agak terbuka. Kita lihat dengan suasana yang berbeda gitu. Karena mau bahas new normal, jadi mungkin agak nyambung juga kalau saya live dari di outdoor. Oke, pastor kita sudah bergabung. Saya langsung invite untuk live bersama. Oke, kita nantikan Pastor Christopher Tapiheru untuk join bersama kita pada malam ini. Shalom, Pastor. Ya, halo. Oke, Pastor. Wow, luar biasa. Saya jadi deg-degan nih. Wah, jangan dong. Waduh. Deg-degan. Viewernya ya, luar biasa ya. Jadi oke, teman-teman, selamat malam, Shalom. Yang baru bergabung pada kesempatan kali ini, saya live bersama Pastor Christopher Tapiheru. Topiknya, ya mungkin teman-teman sudah lihat juga postingannya Pastor Christopher ya, jadi mengenai new normal. Jadi new normal, new opportunity. Apa kata Alkitab mengenai ini? What the Bible says. Jadi teman-teman pastikan stay tune di live saya bersama Pastor Christopher Tapiheru. Akan banyak pencerahan-pencerahan tentunya yang kembali lagi tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi sesuai semuanya ada di Alkitab. Makanya saya bilang what the Bible says about this new normal, new opportunity. Gitu ya Pastor ya. Yes. Mungkin Pastor bisa membuka dengan doa, Pastor. Sebelum kita Oke. Ya, yuk. Tuhan, makasih buat kesempatan ini. Kami percaya nggak ada yang kebetulan. Kami tahu ini rencana Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan melalui percakapan malam ini. Hadirlah Roh Kudus, biar apapun yang kami bicarakan tidak berlari jauh dari hatinya Tuhan, sehingga kami nggak mencurigai
motifnya Tuhan, kami percaya sepenuhnya hatinya Tuhan, walaupun jalannya Tuhan belum kami mengerti sepenuhnya. Terima kasih Bapak, bantu kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, thank Amin. you, Pastor. Oke, Ya, langsung aja ya, Pastor ya. Ini ya, teman-teman santai ya, jadi jangan dibawa tegang-tegang banget gitu. Jadi kita bahas sharing lebih ke apa ya, nggak terlalu kaku gitu ya, Pastor ya. ya, Ya, oke. Jadi ya mungkin kalau teman-teman lihat sekarang di YouTube channel berbagai konten pasti mostly bahasnya adalah mengenai new normal gitu ya. Jadi kenapa ya, saya pilih topik ini? Karena menurut saya ini juga masih hangat diperbincangkan dan saya sebelumnya Pastor memang pernah membahas new normal tapi dari segi marketplace gitu Pastor. Nah, akhirnya ya, saya seperti kayak Tuhan kasih hikmat, saya ingin bahas dari segi perspektif atau sudut pandang Alkitab gitu kan, Pastor. ya, Nah, judul yang saya pilih adalah New Normal, New Opportunity. Jadi ada kesempatan baru gitu, Pastor ya. Tapi kembali lagi ketika saya lihat, maksudnya New Normal, ada kesempatan yang baru yang Tuhan kasih gitu, Pastor. Tapi faktanya adalah kalau kita lihat mungkin sama teman-teman yang live yang nonton live pada malam ini adalah um, karena pandemik ini ada gaji mungkin kita nih potong gitu ya. Mungkin dari beberapa teman saya juga mengalami, Pastor. Terus ada beberapa yang di PHK malah. Terus tingkat kriminalitas meningkat. ya. Bahkan tingkat perceraian juga meningkat gitu berdasarkan data yang ada gitu ya, Pastor ya. Di Jadi Indonesia, ya kenapa, Pastor? tingkat perceraian meningkat di China apa di Indonesia? Termasuk di Indonesia juga. Kalau di sini yang banyak jadi pada bikin anak semua soalnya kemarin. Kalau menurut Oke, data di Jakarta, Jawa Barat justru banyak kehamilan. Jawa Barat ya. Karena kan, iya. Jadi yang tingkat perceraian tinggi itu justru di China. Tapi nggak tahu kalau di Di, Indonesia aku belum dapat data yang ya, terkini. Terus ya, Pastor. Ya, terus jadi kayak ada istilah embrace the new normal gitu. Kita sebagai ya manusia, pasarnya masih daging gitu ya. Gimana kita menyikapi ini gitu? Apa ya? Apakah di tengah pandemik ini, tengah kesulitan ini, kita masih bisa berpengharapan, pastor masih bisa mendengarkan good news gitu. Ada kabar baik nggak gitu loh? Nah, makanya pastor yang bilang pastor sebagai tukang posnya Tuhan gitu ya. Jadi gimana pastor gitu supaya kita ngeliat ini merasa apa ya terkuatkan gitu bahwa emang benar new normal ada new opportunity juga pastor sesuai dengan Bible. Silakan ya, pastor waktunya. dalam hidup ada namanya musim kehidupan. Ya, Yes, jadi pastor. kasarnya kalaupun nggak COVID ini nggak melanda seluruh dunia pun pasti akan ada momen di mana kita juga ngalamin diberhentiin dari kerjaan, ya dipotong Ya. gaji atau ngalamin tingkat kriminalitas yang makin hari makin naik. Saya umur tahun ini 36 nanti Oktober. Hmm. Ini pandemi besar pertama saya. Sebenarnya udah ngalamin dua. Ngalamin dua krisis besar. Yang pertama 98, tapi saya masih satu SMP waktu itu. Jadi saya nggak Hmm. ngalamin imbasnya secara langsung, cuman di sekolah diliburin doang. Saya nggak ngalamin apa artinya udah punya anak, udah punya istri dengan semua tanggungan. Apa artinya sebulanan nih, berapa bulan, 3 bulan terakhir semua pelayanan, semua rencana dibatalin semua. Jadi dan apalagi saya kan udah full time dari 2015. Artinya udah nggak ada kerja sekuler lagi. Artinya Ya. saya benar-benar bergantung sepenuhnya dari Tuhan memberi istilahnya Tuhan memberi mencukupkan kami sekeluarga dengan pelayanan dan ketika semua di cancel. Ya tentunya saya ngalamin, bukan cuma teman-teman yang ngalamin beberapa di PHK, saya ngerti artinya ketika semua batal semua. Ya kayak Hmm. dalam tanda kutip di PHK, tapi saya tahu sebagai hamba Tuhan, dan sebagai manusia yang masih hidup, yang masih punya kreativitas, masih punya daya juang, masih bernafas, masih punya kesehatan, kita punya kebijaksanaan, saya yakin kita akan bertahan. Ya apalagi yang umurnya udah di atas saya, yang udah ngalamin 98 dulu ketika tingkat dia lagi kerusuhan, terus ekonomi juga menurun drastis. Yang udah pernah ngalamin itu menyikapi yang ini nggak terlalu gimana. Dan mungkin ini sesuatu yang baru, mungkin baru dialamin karena ini bentuknya kan pandemi, artinya karena penyakit, karena wabah. Cuman kalau yang udah ngalamin dulu juga flu apa, ada SARS, ada MERS, yang udah pada ngelewatin itu semua, mungkin anggap ini sesuatu yang kayak seperti pengkhotbah bilang ya, pengkhotbah 1:9 bilang apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Pengkhotbah dengan berani bilang tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari.
Jadi kita harus Oke. menyikapinya bahwa, dan di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru, ini cuma satu bentuk dari musim yang baru dalam hidup kita. Ada musim menuai dan ada musim menabur. Ada musim kita lagi, dalam tanda kutip, rasanya benar-benar lagi menikmati di atas. Kalau kata orang, hidup tuh kayak roda, ntar ada momen di mana kita di bawah, dan ini momen-momen yang mungkin kita lagi rasain di bawah. Cuma bedanya ini rame-rame aja. Jadi ini bukan sesuatu Yes. yang baru, dan kita harus menyadari juga ini nggak akan berlangsung selamanya, artinya ada masanya. Ini akan lalu juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa kayak anggap ini bahwa wah ini kok gini amat gitu. Dalam hidup, ya namanya juga hidup. Selama kita masih hidup, kita akan ngalamin berbagai, bukan cuma yang enak-enak doang, tapi juga yang nggak enak. Jadi itu dulu yang mesti dipandang benar. Ya ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Ini udah sesuatu yang Mhm. udah pernah, maksudnya kayak gini, cuma penyakitnya doang mungkin baru. Tapi new Iya. normal ini jadi sesuatu yang gini. Dalam hidup pun kita akan ngalamin berbagai perpindahan musim. Ya misalnya Mhm. orang biasa tinggal sama orang tua, terus tiba-tiba sekarang udah mesti kuliah dan kuliahnya mesti rantau. Itu kan udah new normal buat dia. Dia mesti nggak tinggal di Right. rumahnya sendiri, tinggalnya di kos. Biasanya ada orang Mhm. tuanya, ada keluarga, ada tetangga, sekarang sendirian, nggak kenal siapa-siapa. Dan dalam hidup Betul. kita tahu kita ada musimnya. Jadi ketika musim ini terjadi, hendaknya kalau menurut saya nggak usah terlalu apa ya, gimana banget gitu loh. Karena Mhm. ini Mhm. sesuatu namanya juga hidup gitu. Ini bagian dari kehidupan yang nggak bisa kita kita lari darinya gitu. Ini bagian dari hidup, namanya musim. Dan saya pengen kita ngelihatnya sebagai itu sih. Jadi nggak jadi terlalu apa ya, jadi terlalu down, terlalu putus Ya. asa, terlalu marah. Beberapa orang nadanya marah sama Tuhan gitu, kayak nggak terima Mhm. gitu. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kalau lu baik, kenapa ini terjadi? Dalam hati saya kayak wow, kayaknya banyak banget kecurigaan sama Tuhan. Kayaknya arti Tuhan baiknya masih terlalu sempit gitu. Gitu. Jadi ini Setuju. kalau dari saya, ini yang saya mesti sharing karena saya juga ngalamin apa artinya nggak kerja, dalam artian 3 bulan ini semuanya di cancel. Tapi bukan artinya nggak melayani, bukan artinya nggak berkarya, bukan artinya nggak nyari peluang-peluang yang lain. Justru ada satu pintu ditutup, pintu yang lain Mhm. banyak yang terbuka yang tadinya saya nggak pernah lihat. Jadi seperti Tuhan bilang melalui Nabi Yesaya, dibilang Tuhan berkata, Yesaya 43:19, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu Ya. mengetahuinya? Dia bilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi aku percaya Tuhan, our God is God of breakthrough. Dia itu Yes. Tuhan dari jalan keluar yang baru, Tuhan yang Mhm. menerobos. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya bertahan, tapi akan justru menemukan peluang-peluang baru yang selama ini mungkin nggak pernah kita lihat gitu sih. Jadi aku selalu berusaha ngelihat dari situ. Selama kita masih hidup, Tuhan belum datang, berarti Tuhan belum selesai, dan kita masih punya kesempatan untuk um, mengandalkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Karena mungkin sebelumnya ngandelin kerjaan, ngandelin tabungan, ngandelin Ya. teman, ngandelin tongkrongan, tapi sekarang nggak boleh nongkrong, ya diberhentiin dari kerjaan. Nah, akhirnya kita belajar untuk ngandelin Tuhan. Dan di momen Yes. seperti ini paling tepat untuk melihatnya seperti itu sih kalau menurut aku, Brother Charles. Ya, Pastor. Oke. Jadi tadi Pastor bilang, Ella ini seperti musim gitu, Pastor. Jadi kalau Ya, musim pasti berlalu gitu loh. Nggak nggak akan selamanya, selamanya nggak kayak gini. Ya, ini gitu kan. Terus tadi juga Pastor bilang, em, arti Tuhan baik, God is good itu bagi mungkin yang memang ya tadi Pastor bilang gitu ya, mungkin masih terlalu sempit gitu loh. Kita ya. mau nerima berkat dari Tuhan segala yang baik, tapi kenapa Ketika segala yang nggak yang enak, ya, ketika yang nggak enak ya, diizinkan terjadi, apakah arti Tuhan tidak baik? Padahal yes, that's gitu. just life, life happens. Akan ada momen di Setuju. mana kita lagi susah, tapi ada momen di mana kita, ya kalau kata pepatah bahasa Indonesia zaman dulu tuh kayak perumpamaan, dibilang peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya, kalau Betul, betul. begitu, kita mesti anggap ini lagi kita lagi berakit-rakit, gitu loh. Ya, Baru nanti yang makin. berenang-renangnya belakangan gitu. In the end of the day, anggap aja ini satu musim yang tepat untuk lagi berjuang, lagi di bawah aja gitu. Jadi jangan Betul. sampai overreact, apalagi sampai sepertinya bernada mencurigai Tuhan, bahwa Tuhan tidak Betul. baik. Setuju, Pastor. Jadi kemarin saya sempat lihat IG story-nya Pastor gitu. Jadi ini saya bisa relate juga yang Pastor bilang adalah em, apa namanya? Saya lupa tuh. Saya lihat dulu ya Pastor terlalu nervous. Oh Oke, ya gini, oke. kita nggak bisa gitu-gitu aja saat Tuhan sudah gitu-gitu banget. Ya, Nah itu
itu cukup menyentil saya gitu sebagai pribadi yang selalu memuji menyembah Tuhan, yang selalu bilang I love you God, I love you Jesus gitu ya. Nah, ketika saya lihat IG story pastor, kita nggak bisa gitu-gitu aja saat Tuhan sudah gitu-gitu banget. Itu menurut saya artinya mendalam sekali gitu pastor, apalagi Ya, di tengah apa namanya normal yang baru ini gitu kan. Saatnya kita harus memang embrace yang tadi pastor bilang, instead of complaining, ya why not kita grateful gitu loh atas ya, semua yang Tuhan izinkan terjadi gitu kan ya, Pastor. Apalagi berikutnya adalah gimana ya, Pastor? Maksudnya di tengah pandemi ini gitu, ya, terutama pengalaman saya pribadi gitu, sangat sulit untuk menjaga hati gitu, Pastor. ya, Sangat sulit untuk supaya kita tidak panik, tidak takut gitu, Pastor ya. Karena ya. uh, fenomena global yang memang sudah nyata ini, ada Hmm. perubahan-perubahan yang memang terjadi karena pandemik, yang maksudnya harusnya tadi kita melakukan ini, tetapi setelah ada new normal, kita harus sedikit adjust to new Banyak, normal gitu ya, banyak, Pastor. bukan Iya. sedikit. Hmm. Dan nggak semuanya itu bisa dengan cepat untuk beradaptasi gitu kan, Pastor. Ya, Misalnya waktunya, misalnya kayak kemarin ya, waktu bulan-bulan kemarin mungkin 2 minggu isolasi, oh itu mesti fine gitu ya. Tapi makin ke sini kok 3 bulan, 4 bulan, berbulan-bulan. Nah itu yang jadi pertanyaan, Pastor. ya. Tadi Pastor bilang musim gitu ya. Tapi mungkin manusia adalah yang selalu mungkin cepat bosan gitu loh, Pastor. Jadi apalagi Atau lebih di tengah, tepatnya kita nggak cepet bosen sih. Kita cuma suka yang enak-enak doang. Itu problem kita. betul, Bukan suka bosen, bukan. Kita kalau yang enak-enak kita nggak pengen berlalu. Kalau yang nggak betul, enak-enak pengennya cepet-cepet berlalu. Sebenarnya bukan bosen, kita egois. Itu cenderungan manusia kita tuh egois. Jadi gimana caranya bisa ngelihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah seperti ini? Kan gitu tadi problemnya. Kita menyembah Tuhan yang nggak bisa kita lihat. Nah, kita percaya dia baik, tapi gimana caranya tetap percaya Tuhan itu baik ketika hidup lagi nggak baik-baik saja gitu. Kan mungkin itu pertanyaan lebih betul, tepatnya. Ya, di betul. Roma 8, aku rindu kita buka Roma 8. Izinkan aku buka. Mulai ayat 31 sampai 39, di situ ada judul keyakinan iman. Ya, Mhm. harusnya buat saya mestinya ini jadi kesempatan buat anak-anak Tuhan menunjukkan perbedaannya. Kalau enggak, dasar kita berharap kan Yesus Kristus. Ya, dasar kita Ya, berharap Yesus Kristus. Kalau yang orang yang lain mungkin bisa yang lain, tapi kita Yesus Kristus. Dan apa yes, Pak. apa pembedanya ketika dasar kita berharap itu Yesus Kristus? Dikatakan seperti ini. Hmm. Kita mulai dari ayat 35. Dikatakan seperti ini di Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang bisa memisahkan kita? Apa yang bisa membuat kita nggak sayang lagi sama Tuhan? Atau lebih tepatnya, sepertinya kasihnya kepada kita melalui Yesus Kristus jadi sia-sia. Apa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, PHK, apa lagi? Hmm. Sebutin aja satu-satu tuh yang bikin kita ngerasa Tuhan tuh jahat gitu. Yang kayaknya bisa Hmm. memisahkan kita dari kasih Kristus, yang kayaknya membuat pengorbanan Kristus jadi nggak relevan buat saya. Ya Yesus mati Hmm. buat saya sih, tapi saya juga dikeluarkan dari kerjaan gitu. Jadi apa yang bisa membuat cintanya Tuhan seperti jadi hambar buat kita? Ayat 36 bilang Ya. gini, seperti ada tertulis, oleh karenamu Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu, ya, dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, krisis, PHK, kemiskinan, kebangkrutan, apalagi kita sebutin satu-satu. Ya dalam semuanya itu, bukan melalui semuanya itu, bahkan dalam semuanya. Artinya kita ngalamin semuanya. Bukan berarti nggak ngalamin. Ya. Ya, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Alasannya kenapa? Oleh Dia. Siapa Dia? Yesus. Yang Yes. telah mengasihi kita. Jadi di momen kayak gini kekuatan kita cuma satu. Kita keyakinan iman kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tahu dari mana? Gimana cara kita bisa percaya bahwa Tuhan sayang sama kita ketika keadaan lagi sulit? Ya pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus itu jadi satu bukti universal dan apa ya kekal. Kalau saya bilang yang membuat apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya nggak akan meragukan cintanya Tuhan karena cintanya udah dibuktikan lewat pengorbanannya. Jadi dia nggak perlu melakukan apapun yang lain, semuanya itu bonus. Ya Ya. mau diizinin ketemu jodoh kek, berkeluarga kek, kaya raya kek, terkenal kek, atau sederhana bahkan berkekurangan, mau sehat walafiat atau punya sakit misalnya yang menahun atau yang dari lahir sakit bawaan misalnya, semuanya itu nggak akan mempengaruhi
keyakinan saya akan cinta Tuhan kepada saya. Karena cintanya Tuhan kepada saya, pada kita, at least orang Kristen, dibuktikan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan justru di momen kayak Yes. gini, kita akhirnya diuji tadi. Yang tadi brother bilang tentang, I'm a worshiper. Kalau menyembah Tuhan di saat semua baik-baik aja, ya itu gampang. Cuman di momen kayak gini, justru penyembahan kita diuji. Lu beneran nggak percaya Tuhan itu baik? Atau Yes. lu cuma mengira Tuhan itu baik hanya karena semuanya lagi baik-baik saja. Justru di momen kayak gini, ada pertanyaan itu, siapa yang bisa pisahin kita dari kasihnya Tuhan? Siapa yang bisa membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Apa? Semua hal itu. Ya. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang karena dia yang telah mengasihi kita. Artinya bukan akan mengasihi kita, tapi telah, artinya dia udah membuktikan cintanya 2000 tahun yang lalu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, ayatnya bilang gini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di momen kayak gini, kekristenan kita justru diuji. Siapa yang kita andalkan dalam hidup justru di momen kayak gini diuji. Karena kan gampang, Tuhan aku mengandalkan Engkau. Tapi ketika kerjaannya tiba-tiba kita diberhentiin dari kerjaan, kita akhirnya menyadari bahwa ternyata selama ini saya ngandelin kerjaan saya, bukan ngandelin Tuhan. Yes. Ya kan? Kan suka gitu kan akhirnya. Badai bagi anak-anak Tuhan digambarkan banjir bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatakan kita sebenarnya siapa sih. Ya kan? Yeah. Dasar kita berharap tuh, rumah yang kita bangun artinya berbicara tentang kehidupan kita, ini kita bangun di atas dasar Tuhan. Ya, atau hanya dari warisan orang tua, tabungan hasil kerja keras, kepandaian kita, ya teman-teman kita, backingan kita, atau benar-benar Kristus dan firman-Nya. Justru badai bukan ada untuk menghancurkan, tapi justru untuk menyatakan dasarnya siapa sih. Dan di momen kayak gini, justru kita harus didapati tahan uji, karena kalau kita tahan uji berarti kita nyata, kita real. Kalau enggak ya tadi ada momen untuk membangun kembali. Ketika semua berantakan. Soalnya beberapa juga gitu soalnya. Hampir tinggalin Tuhan. Dia tinggalin iman. Saya bilang ya, kalau mau ninggalin Tuhan, saya bilang cari dulu mau kemana. Emang ada yang lebih, kalau ada yang lebih jelas dari Tuhan, silakan tinggalin dia. Tapi kalau nggak ada yang lebih jelas, kenapa lu tinggalin dia gitu loh. Yes. Ya kan? Wow. Jadi itu pertanyaan yang mesti direnungkan sih. Dan aku percaya di momen kayak gini justru jadi masa kayak penyaringan ya, mana yang mana. Yes. Dan momen juga untuk yang didapati ternyata bukan Kristen yang sejati, kalau masih hidup dan Tuhan Yesus belum datang, kita punya kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Dan momen ini 3 bulan terakhir ini banyak dimanfaatkan sama banyak anak Tuhan yang akhirnya untuk berbalik, bertobat, mengejar ketertinggalan dalam mengenal Tuhan, dalam mensyukuri yang dipercayakan sama Tuhan. Bicara tentang keluarga, banyak orang yang udah terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk ngapain, berkarir sampai keluarganya di rumah terbengkalai. Bahkan di dunia pelayanan pun terlalu sibuk pelayanan sampai keluarganya sendiri, aduh di rumah ini aku 3 bulan sangat justru ya banyak yang aku kejar sih ketertinggalan. Dan itu karena kebaikan Tuhan, dia izinin ada momen seperti ini. Yang kalau nggak ada mungkin aku bisa kehilangan momen itu di dalam itu sih kalau aku lihat. Oke, Pastor. Oke, tadi saya dapat new wisdom lagi dari Pastor, luar biasa. Luar biasa ya tukang posnya Tuhan ini. Dia bilang ada yang lebih jelas dari Tuhan, silakan tinggalkan Tuhan. Wow, teman-teman, isn't that amazing gitu ya, luar biasa Tuhan kita itu gitu ya, Pastor. Jadi berbicara tentang iman tadi yang Pastor bilang dari Roma 8 itu ya, ada kalanya mungkin ya saya juga pernah berpikiran seperti itu, mungkin teman-teman yang saat ini live juga pernah berpikir seperti gini, Pastor. Jadi ya kan ada Tuhan, kenapa harus pakai masker, kenapa cuci tangan, hidup dan mati di tangan Tuhan. Nah itu Pastor bisa kasih pencerahan akan itu, Pastor, hidup dan mati di tangan Tuhan gitu. Ya jawabannya sama kayak kenapa pakai helm lah. Kalau lagi naik motor, ya kan, hidup dan mati di tangan Tuhan gitu. Ya enggak lah, kalau lu jatuh dari motor lu nggak pakai helm, pala lu pecah, salah siapa? Jangan bilang salah Tuhan. Betul. Lalu sendiri. Jadi yang kayak gitu nggak usah diributin lah buat aku. Ya kan, karena COVID-19 ini nggak kelihatan bukan berarti ini nggak ada.
Dan sama, misalnya gini, kejahatan tuh kan ada di sekeliling kita, maksudnya orang-orang yang akhirnya terpaksa karena keadaan hidup atau karena keegoisannya sendiri memilih untuk berbuat jahat. Adalah Ya. sebuah kebodohan untuk kita bertindak, misalnya pakai barang-barang yang terlalu mewah, yang mencolok, akhirnya bikin kita dicopet, dibegal. Tapi adalah sebuah wisdom untuk kita pakai yang sederhana karena kita tahu apapun bisa terjadi nih. Ya, jadi sama Yes. pakai masker juga begitu kok. The end of the day, jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak punya hikmat lah. Untuk Betul. itu masuk kategori kalau saya bilang masuknya beriman tapi nggak berhikmat. Dan Ya. hampir jadi terlihat jadi sebuah bukan kekafiran tapi kebodohan. Hmm. Kalau kafir itu kan tidak bertuhan, tapi bodoh itu Betul. tidak berhikmat gitu loh. Jadi jangan sampai, karena beriman sama berhikmat, karena gini, takut akan Tuhan tuh permulaan pengetahuan. Ya, Yes. tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Justru dikasih nasihat, bro, ini tuh ada virus, sekarang tuh new normal, pakai masker, pakai ini, cuci tangan lebih Hmm. sering. Bodoh amat, gue punya Tuhan. Loh, itu jadi Nah, kayak orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Diajarin, dikasih tahu, nggak mau tahu. luar Ya, biasa. Yes. jangan-jangan nggak takut Tuhan, karena takut Tuhan justru menghasilkan hikmat. Amen. Itu sih kalau aku 7. lihat. Ya. Oke. Oke, teman-teman, ini semakin larut, semakin seru nih teman-teman. Saya sama Pastor membuka kolom pertanyaannya, nanti teman-teman yang mau bertanya mengenai new normal, new opportunity ini, silakan teman-teman langsung komen aja. Jadi mumpung masih ada waktu, nanti semampu ini saya sampaikan, nanti Pastor yang jelaskan, gitu ya. Jadi uh, waktu itu juga kalau teman-teman lihat postingannya Pastor Christopher, jadi ada giveaway bagi yang mungkin yang hari ini nonton live. Jadi teman-teman nanti bisa lihat repostingannya Pastor Christopher, ada giveaway dari www.terampil.com. Jadi itu semacam pengajaran online. Jadi kalau memang teman-teman ingin upgrade diri, itu bisa buka di website tersebut, nanti ada giveaway yang diberikan. Nggak terbatas, pokoknya siapapun yang malam ini nonton bisa langsung lihat di terampil.com, terus nanti bisa share mungkin ke teman-teman yang lain. Oke, Pastor, kita continue ya. Ya. Pastor, saya mau tahu untuk new normal ini kan tadi saya bilang ada new normal, ada new opportunity gitu ya, ada kesempatan baru yang memang bisa kita lakukan. Apalagi yang saya baca di Yeremia 29, Pastor. Jadi, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu lah. Tadi Pastor bilang, kan maksudnya selama 3 bulan, ternyata Pastor harus, seorang Pastor Christopher aja masih catch up beberapa poin mungkin kan. Beberapa ranah yang mungkin masih belum terlalu dimaksimalkan, tapi setelah Tuhan kasih kondisi yang seperti ini, 3 bulan itu akhirnya Pastor terus catch up, sampai sekarang ongoing gitu, Pastor ya. Nah, jadi new normal dari berbagai bidang, terutama yang saya tahu adalah bidang ministry gitu, Pastor, pelayanan. Yang tadinya sebelum pandemik ya kita bisa ketemu face to face, melayani, mendoakan orang secara langsung. Nah sekarang kan kita bersekutu aja, berkerumun aja dibatasi, Pastor, gitu loh. Jadi menurut Pastor, kira-kira new normal atau new opportunity untuk dalam bidang ministry ini seperti apa, Pastor, gitu loh maksudnya. Jadi supaya di luar sana yang memang benar-benar seorang full timer bisa mendapat juga pencerahan gitu loh, Pastor. Jadi sehingga mereka tuh tidak down gitu, Pastor. Ya. Saya melihat banyaknya dana yang bisa dialokasikan. Maksudnya selama ini kan mungkin ngundang pendeta dari luar kota gitu kan, bayar, maksudnya ribet, beli tiket, beli tempatnya nginap, terus apa segala macam. Tapi sekarang akhirnya dilihat bahwa ternyata nggak usah datangin dia juga, ternyata dia bisa kirim video dari rumahnya dia gitu loh. Itu kan sangat menghemat. Justru uang buat hospitality ngundang pendeta bisa dipakai untuk membantu jemaat yang kekurangan misalnya. Ini kan misalnya gereja-gereja yang masih bentuknya sewa di gedung atau yang bahkan masih nyicil dalam pembangunannya, akhirnya melihat bahwa wah ternyata bangunan ini tidak sepenting jemaat saya yang bulan ini nggak bisa bayar listrik gitu loh. Jadi buat saya Tuhan lagi beresin mana yang sekunder, mana yang primer, mana yang utama, dan Tuhan lagi bawa kita ngelihat lah selama ini apa yang kita anggap mungkin baik dan utama
ternyata itu benar-benar sekunder banget, bahkan tersier. Ya, kayak misalnya gini Betul. contoh tentang doain orang sakit misalnya. Ya, beberapa orang sakit Hmm. berpikir yang bisa nyembuhin dia tuh pendetanya. Seolah Mhm. pendetanya yang sakti. Jadi kalau pendetanya belum ketemu, belum dengar suara pendetanya tuh kayak belum ada, Tuhan tuh nggak bisa nyembuhin dia gitu. Dan buat saya itu Hmm. penyembuhan berhala. Karena yang nyembuhin bukan tuh pendeta, yang nyembuhin tuh Tuhan. Dan Tuh. bukan kalau tuh pendeta berdoa baru Tuhan denger, seolah kalau tuh yang sakit berdoa Tuhan tuh kayak nggak denger gitu. Doanya kayak nggak manjur. Itu satu pandangan yang sama sekali sesat gitu loh. Kita kita sebagai sesama anak Tuhan punya akses yang sama ya kepada Yes. Tuhan, kepada mujizatnya, kepada belas kasihannya Tuhan. Dan ini Tuhan Ya. lagi beresin banget sih. Tuhan lagi beresin banget di dalam ministry banyak hal. Ini baru sekian dari terlalu banyak yang Ya. lagi diberesin sama Tuhan. Jadi ya itu aja lah. Masih banyak lagi yang lain. Tapi at least itu dulu. Itu dulu. Ya Yes, jadi Pastor. akhirnya nanti Oke. tempat-tempat misalnya gini, misalkan berapa karena saya belakangan ini tahun-tahun belakangan ini kan cukup sering diundang sana sini gitu. Orang berpikir berapa kali di acara besar di gereja besar sehingga gereja kecil Mhm. seringkali ministry yang kecil minder undang saya. Atau alasannya, Hmm. wah kita nggak punya dana kak kalau undang kakak. Seolah saya tuh kayak penyanyi dangdut gitu loh, yang penyanyi dangdut yang udah papan atas yang kalau ngundang tuh ribet. Padahal enggak, maksudnya selama Tuhan gerakan saya untuk melayani di sana dan di sana juga punya keterbatasan apa, ya saya bilang ya nggak usah maksain gitu, jangan sampai lu nabung cuman buat ngundang gue yang adalah sebenarnya di kota lu juga ada temen gue hamba Tuhan yang gue kagumi, kenapa lu nggak ngundang dia yang bisa lu jemput langsung di rumahnya, yang padahal hamba Tuhannya juga sama, pesan dari Tuhan juga pasti berasal dari hatinya Tuhan, ya kenapa mesti kita kudus individukan satu hamba Tuhan ini. Tapi di momen kayak Mhm. gini tempat-tempat yang selalu problematik untuk mau mengundang hamba Tuhan dari luar kota misalnya, akhirnya mulai bisa ngeliat bahwa wow, sekarang kita ternyata punya punya apa ya, punya peluang berbeda nih, kita bisa undang dia berbicara di tempat kita tanpa dia mesti ke sini, jadi kita nggak perlu keluarin dana sebesar itu hanya untuk apa ya, mendengarkan isi hati Tuhan melalui hambanya yang ini gitu loh. Ya, kita akhirnya Yes. manfaatin kemajuan teknologi, sosial media, dan akhirnya kita melihat bahwa banyak banget yang bisa di-cut dan diarahkan ke yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi buat aku itu salah satu, itu yang buat sebagai hamba Tuhan full time kayak saya yang udah dari Yes, Pastor. 2015 full time, saya ngeliat bahwa akhirnya banyak tempat yang ngeliat bahwa bisa kok ternyata saya diberkati tapi dengan cara yang nggak perlu maksain, ya bisa ngelihat Betul. batasnya, kemampuannya, dan tapi tetap berkatnya tetap nggak kurang gitu loh. Jadi buat Ya. saya ini jadi satu peluang yang menarik sih. Saya juga bisa melayani dari rumah, Mhm. eh, dan bisa tadi nggak akhirnya nggak perlu memilih antara keluarga saya atau pelayanan, karena saya bisa Yes. ada di sini, saya lagi live, saya rekam khotbah, anak saya di situ, dan saya tetap bisa Ya. nggak kehilangan yang mana-mana gitu loh. Win-win solution Ya. sih kalau buat saya pribadi. Setuju, Pastor. Ya, ya, ya. At least itu sih Gitu kalau buat kita lihat ministry. ya, Pastor, kayak tanggapan teman-teman yang mungkin saat ini sedang nonton live saya bersama dengan Pastor Christopher. Ini dari Vera ya. Ada dia kasih poin apa saya bacakan Pastor ya. Jadi terkait tadi new normal di bidang ministry ya. Sebentar. Ini alokasi dana untuk mengundang pendeta bisa untuk bayar listrik jemaat. Keren, yes. Dua, tidak memberhalakan tim pendoa orang sakit, tapi bisa juga kita secara pribadi mengalami belas kasih dan mujizat Tuhan. Oke, setuju. Jadi, Pastor, what are you doing? Saya Lagi lagi nyari minum spot. obat, udah jamnya nih. Oh, Tadi soalnya baru oke. balik dari belanja, karena belanja new normal tuh kan ribet ya. Yes. Bersih-bersih, mesti mandi lagi. Jadi ya ini bagian dari penyesuaian lah. Lagi sakit itu gimana, Pastor? 2 minggu lalu kan, minggu lalu kan saya di opnam. Oh, Asam lambung saya kumat, jadi mesti diopnam di rumah sakit 2 malam. Dan oke. ya itu juga di luar dari rencana sih. Itu karena namanya juga Ya. hidup ya. Hidup life happens, so Yes. nggak artinya oh pendeta mah asik deket sama Tuhan, dia mah pasti sehat-sehat aja gitu. Namanya juga manusia, ada aja sakit, cemas, ya kan. Terus Yes. kelemahan tubuh ada juga. Oke. Sama kok, kita sama-sama manusia kok. Iya, Pastor, kalau lanjut ya Pastor. Terus kalau saya lihat juga saya apa namanya ngulik ayat firman Tuhan Pastor di dalam 2 Tawarik 7
ayat 13 sampai 14. Mungkin teman-teman juga bisa buka sekarang di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Ya, ini menurut apa ya, Pastor? Mungkin kaum awam gitu ya, maksudnya orang biasa seperti saya gitu, Pastor, yang katanya pandemik ini akan berlalu bila ada pertobatan sejati. Nah, itu tertulis di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14, Pastor. Jadi bagaimana pendapat Pastor mengenai ayat Alkitab ini, Pastor, gitu. Jadi kalau memang umat Tuhan memang belum mengalami pertobatan sejati, ya itu maksudnya Pastor, pikirannya, mindsetnya adalah oh ini pandemik ini nggak akan berlalu gitu, Pastor. Gimana Ya, Pastor menurut Pastor? kita punya kecenderungan baca ayat itu ya sesuai konteksnya kita aja, suka-suka kita. Karena kan ini kan konteksnya apa dulu kita mesti tahu. Ya. Ya, ini nggak sesederhana yang kita bilang, oh kita nyari ayat nih, oh gue lagi kena gini, ayat apa yang pas buat gue ya. Maksudnya nggak kayak gitu, cara baca Alkitab gini, Alkitab itu diary-nya Tuhan. Artinya kalau bahasa politiknya tuh rekam jejaknya Tuhan. Betapa Tuhan tuh bisa Yes. dipercaya, diandalkan, kita bisa sepenuhnya benar-benar bergantung sama dia atau enggak. Jadi kisah di Alkitab ini semuanya adalah perjalanan umat Tuhan bersama dengan Tuhan. Dan semua di sini kan Yes. macam-macam yang berjalan di sini. Dan di sini kan lagi konteksnya lagi Salomo membangun bait Allah. Ya. Dan tiap kisah itu ada konteksnya. Tapi yang nggak berubah itu Tuhannya. Tapi orangnya lain-lain. Ya. Dan sama kayak Brother Charles sama aku, kita dua orang yang berbeda. Kita sama-sama ngalamin pandemi, tapi kalau bahasa yang saya belajar dari kemarin 3 bulan tuh banyak banget quotes-quotes yang beredar bahwa gini loh, kita ini tidak di kapal yang sama. Tapi kita mengalami lagi ngalamin badai yang sama, di tengah badai yang sama gitu loh. Jadi aku bilang ayat-ayat seperti ini nggak bisa selalu dipatokin bahwa oh kalau kita berdoa bertobat berbalik bertobat terus Tuhan pasti hilangin ini. Maksudnya kalau nggak hilang gimana? Apakah ayatnya bohong atau gimana gitu. Jadi sekali lagi kita nggak bisa pakai ayat-ayat tertentu untuk pas-pasin dengan keadaan kita sekarang. Ya tujuan kita baca Alkitab adalah makin mengenal Tuhan sehingga ketika momen seperti ini terjadi sama kita bukan hanya tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita mengingat apa yang dia telah lakukan untuk membuktikan cintanya. Sehingga di momen kayak gini, saya bisa mempercayakan sepenuhnya nih. Ya, iman yang sejati itu, kalau saya bilang di Perjanjian Lama, saya ambil satu bagian yang menarik ketika Sadrak Mesak Abednego diperhadapkan kepada harus nyembah patung ini atau lu bertiga masuk dapur api. Okay. Dan akhirnya di depan sang raja, mereka bertiga memilih untuk tetap berdiri, gak mau nyembah tuh patung. Dia bilang gini sama rajanya, Tuanku Raja, Tuhan kami sanggup menolong kami. Oke, dia bisa. Ya, dan dia pasti mau menolong kami. Tapi kalaupun dia tidak menolong kami, ya, kami tetap tidak akan menyembah patung ini. Dan buat saya itu iman. Iman sejati itu walaupun, meskipun, ya, apapun yang terjadi, saya tetap percaya. Itu iman. Beberapa kita selalu kan berpikir, saya pengen ini hilang gitu kan, gimana cara ngilanginnya ya? Oh, saya mesti doa puasa kali biar ini hilang gitu. Cuman kan nggak kayak gitu. Ini kita bukan main satu mantra-mantraan atau satu metode pola tertentu. Itu bukan kekristenan sejati. Kekristenan sejati selalu belajar makin mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengenal Tuhan melalui firman. Sekali lagi Alkitab ini diary. Jadi semakin kita lihat bahwa Tuhan tuh selalu setia, ya dia tuh selalu pegang janjinya, yang kayak gini-gini tuh nggak bisa kita jadiin patokan selalu. Di momen kayak gini 3 bulan tentunya harus dimanfaatkan untuk bertobat. Karena kita tahu kalau Tuhan udah izinin yang kayak gini, ini sebuah panggilan untuk bertobat. Tapi apakah bertobat membuat kita nanti disingkirkan, mungkin si COVID-19 hilang misalnya? Ya kayak misalnya gini, flu, influenza dulu pertama kali ditemukan, makanya ada background kalau orang bersin itu ada kata God bless you. Kenapa? Karena orang kalau zaman dulu itu penyakit mematikan pertama itu namanya flu. Orang kalau flu itu langsung dibilang God bless you. Kenapa? Karena abis itu lu mati. Jadi langsung didoain. Wah lo mati lo abis itu lo. God bless you bro. Gitu. Artinya itu abis itu mati karena belum ada vaksinnya. Ya, waktu itu masih jadi pandemi. Nah kalau anggap yang tadi kemungkinan besar kan COVID-19 ini nggak bakal hilang, tapi kita harus membiasakan diri untuk lebih jaga kebersihan karena dia ada di situ terus. Gitu loh. Jadi kalau dia ada di situ terus, apakah artinya Tuhan berbohong? Nah kita bisa, tapi kan saya udah bertobat Tuhan, saya udah berbalik, kok ini nggak hilang? Gitu. Nah jangan sampai kita didapati bersalah karena menuduh Tuhan yang enggak. Kalau saya bilangnya kayak gitu.
Ya, hidup ini gini, iman itu membuat kita malah makin bisa diatur oleh Tuhan, bukan Yes. alat untuk mengatur Tuhan. Dan itu mesti Ya. dipahami dulu. Beriman bukan berarti kita bisa suka-suka nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, lu sembuhin dong, lu jagain dong. Ya, kayak doa anak kecil kan. Tuhan, Kristo mau tidur, jagain papa, jagain mama, jagain mobil, jagain anjing, jagain pembantu, jagain motor, jagain. Jadi dia satpam atau Tuhan gitu loh. Jadi Maksudnya, mobil. ya, tapi kalau anak kecil oke lah. Cuman kan kita makin lama makin lebih dewasa. Kita nggak bisa memperlakukan Tuhan sebagai security. Jadi kita memperlakukan dia sebagai Tuhan. Gitu loh. Ya. Ya Tuhan, saya udah melakukan yang terbaik. Ini bagian yang bisa saya lakukan. Bagian yang saya nggak mampu, saya serahkan kepada Tuhan. Ya, ini yang saya mau, ini yang saya rindukan. Tapi bukan kehendak saya yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Bukankah itu doa yang Tuhan Yesus ajarin? Yes. Minta ya minta. Punya kerinduan ya boleh, tapi maksa itu nggak banget, karena kita bukan Tuhannya. Ya. Ya. Sampai detik ini saya percaya saya berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah lupa. Saya berdoa untuk mengingatkan diri saya bahwa saya bukan Tuhan. Itu penting loh. Karena kita seringkali berpikir seperti itu. Saya udah begini, saya udah taat, saya udah pelayanan, saya udah berbuat baik. Kok begini sih? Kok gue kena ini sih? Gitu. Jadi kita ini suka kayak lupa kita bukan Tuhan. Dan di 3 bulannya at least kita menyadari siapa Tuhan, siapa sang segalanya, siapa yang terutama dalam hidup ini mestinya. Ya, dan ya at least itu sih yang saya lihat yang harus dibalik kepada kenormalan, karena selama ini udah nggak normal soalnya. Ya. Jadi ketika new normal ini balik, karena gini, untuk gereja seminggu sekali, Kristen seminggu sekali, ya, dengar khotbah, dengar lagu rohani tiap hari seminggu sekali, itu kan nggak normal. Ya. Tapi 3 bulan ini kan kita persekutuan tiap hari, ya kan? Zoom, Google Meet, IG Live, dengar khotbah tiap hari, ya kan? Dengar renungan tiap hari, baca Alkitab tiap hari, persekutuan family altar, mesbah keluarga tiap hari. Nah, itu kan yang normal mestinya. Itu kekristenan yang sejati. Tapi kan selama ini karena kesibukan kita nggak sempat, sebulan sekali belum tentu. Nah, jadi Tuhan lagi balikin ke normal yang sebenarnya. Jadi nanti ketika udah mulai bisa keluar lagi, udah kerja lagi, udah mulai sibuk lagi, kerohaniannya bisa, kita lihat kayak, oh ternyata saya nggak harus udah pulang dulu, ternyata bisa live dari di kantor, masih di kantor tapi sambil lembur, sambil ikut ibadah, ternyata bisa. Jadi kita bisa terus connect, dan itu new normal. Tuhan lagi bawa kita jadi melihat bahwa banyak peluang yang banyak selama ini waktu yang kita buang karena kita anggapnya kita sibuk, nggak sempat, ya nggak, aduh capek atau apalah. Tapi di momen kayak gini Tuhan lagi kasih lihat bahwa ada new opportunities di dalam apapun diizinkan terjadi. Setuju, Pastor. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah dari tadi menyaksikan live saya bersama Pastor Christopher Tapiheru, semoga kita hampir di penghujung acara, udah kayak talk show apa gitu, Pastor. Jadi semoga teman-teman dapatlah semangatnya lagi gitu, lebih semangat lagi. Jadi lebih berpengharapan lagi dalam Tuhan gitu ya. Saya dapat 3 poin yang tadi Pastor Christopher jelaskan. Yang pertama, dan ini luar biasa, new quotes, new wisdom bagi saya, mungkin bagi teman-teman juga. Yang pertama adalah nggak bisa gitu-gitu aja sama Tuhan di saat Tuhan udah gitu-gitu banget sama kita. Itu teman-teman ya, teman-teman bisa artikan sendiri, dan itu sangat mendalam bagi saya. Kalau teman-teman lihat IG story-nya Pastor Christopher. Terus yang kedua adalah, kalau memang ada yang lebih jelas dari Tuhan, kita silakan tinggalkan Tuhan saat ini juga. Itu luar biasa sekali menurut saya. Wow. Dan yang ketiga adalah Bible. Alkitab adalah diary-nya Tuhan, rekam jejak Tuhan. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang saat ini yang mungkin sudah males-malesan gitu ya. Aduh, kayaknya ketika baca Bible kok kayak ngantuknya lebih sering gitu. Matanya berair dan sebagainya. Saya pernah ngalamin gitu juga pas ketika baca novel, baca suatu gosip atau apa gitu ya. Mata ini terbelalak, mata ini seger. Ketika sudah mulai baca renungan malam, renungan pagi gitu ya, kok aduh nguap terus gitu ya. Kecuali pas lagi pandemi. Pas lagi pandemi baca Alkitabnya melek karena lagi bete nih sama Tuhan nih. Gue pengen tahu nih ada nggak janji buat gue, kan gitu. Nampaknya justru saat sulit itu justru bikin kita makin kayak lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, kayak lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Yes, Gitu. Pastor. Jadi buat Jadi, aku ya ini momen yang baik. luar biasa. Jadi di live saya kali ini teman-teman apa namanya kita buka open prayer request gitu teman-teman mungkin Ya, untuk 3 sampai 5 teman-teman di sini yang ingin didoakan nanti sebelum Pastor Christopher nutup dengan doa mungkin bisa teman-teman komen sekarang mungkin ya betul. saya pilih Boleh. 5 tercepat di komen lalu Ya. saya take note nanti saya sampaikan ke Pastor oh ini harus kita doakan gitu mungkin teman-teman Satu-satu ya, satu-satu. Saya kalau langsung doain 5 saya lupa biasanya. Jadi ada satu yang cerita, saya baca, saya doain, nanti dibacain lagi sama Brother Charles, saya doain lagi. Jadi ya biar oke. maksimal. Silakan, Pastor, silakan. setuju. Oke, soalnya di Instagram teman-teman for your information it's only 1 hour available ya. Jadi ketika Ya, sudah lebih dari ya, 1 jam dia automatically akan disconnect gitu ya. betul. Jadi oke ini ada dari Kak Floren Hana ya doakan emang agar saya nggak jadi bercerai dan suami saya balik ke Hmm. saya. Mungkin Ya, langsung didoakan ya Pastor ya. boleh. Untuk oke Ya, silakan Pastor. Tuhan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya pernikahan ini inisiatifnya Tuhan dan Yes. rekonsiliasi adalah kehendak Tuhan. Nambah Ya. berdoa, biar kiranya Engkau tegur anakmu Tuhan yang lari dari istrinya dan Ya. juga kuatkan istri yang di rumah yang terus mendoakan suaminya karena percaya ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa bikin mujizat dan ini Amin. yang kami tahu Tuhan mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah di pernikahan dan kami percaya di pernikahan justrulah mujizat paling banyak dibutuhkan dan kami berdoa buat mujizat dan percaya di dalam nama Yesus ada mujizat akan terjadi. Makasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, semangat Kak Floren ya. Yes. Selanjutnya oke, yang kedua, sebentar ini banyak sekali. Yang kedua dari Tri Yaihuni, doakan yang lagi mencari jodoh. Oke, Oke. Pastor, nah ini. Yuk, langsung aja yang cari jodoh. Ini ada 57 yang nyimak, kayaknya banyak yang nyari jodoh juga. Amin. Tuhan, kami percaya jika ketika Adam masih sendiri aja Tuhan bisa ciptakan Hawa. Ya, dari yang nggak ada jadi ada, apalagi hanya mempertemukan antara anak-anakmu dengan sesama anak-anakmu. Kami percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi izinkan Tuhan, mampukan kami untuk percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Kami berdoa di waktu kami menanti Tuhan, kami mempersiapkan diri bukan menanti hanya dengan cemas, hanya dengan ketakutan, keraguan, atau bahkan dengan ketidaksabaran, tapi mampukan kami menanti sambil mempersiapkan diri. Bukan hanya sibuk mencari yang terbaik, tapi menjadi yang terbaik. Bukan hanya sibuk mencari anak Tuhan, tapi menjadi anak Tuhan. Dan biar kami tetap percaya bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kami percaya jodoh ini cuma tambahan dalam hidup ini. Jangan sampai kami menganggapnya sebagai yang utama. Yang utama hanya tetap Engkau, Tuhan. Selagi kami menanti, kami tetap berfokus sama Tuhan. Dan pada akhirnya, pada waktunya Tuhan akan pertemukan dengan sesama anak Tuhan. Makasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Yeay, semangat para pejuang cinta. Oke, ini selanjutnya dari Yewi Bijo, Pastor. Kak minta didoain buat recovery-nya. Saya kemarin sakit paru dan liver, Pastor. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan berdoa buat anakmu yang sedang recovery dari penyakit paru dan liver. Kami percaya kesembuhan bisa Engkau kerjakan dan Engkau mampu mengerjakannya. Dan lebih dari mau untuk mengerjakannya. Kami berdoa Tuhan, speedy recovery buat anakmu ini. Kami percaya bahkan Tuhan bukan hanya mampu menyembuhkan, tapi juga bisa menggantikan dengan yang baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biar di momen ini Tuhan, anakmu bisa lebih lagi mengandalkan Tuhan. Lebih lagi menyadari keterbatasannya, betapa tubuhnya lemah. Dan di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di momen kayak gini justru ada kesempatan untuk kembali mengandalkan Tuhan dan melekat sepenuhnya sama Tuhan. Makasih Bapak berdoa buat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Dalam nama Yesus kami katakan amin. Karena kami percaya. Amin. 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 Oke, saya bacakan teman-teman dua lagi ya, dua prayer request lagi. Oke, ini dari Andrean David Nathanael. Mohon doanya ya Kak, mama saya kena cancer stadium 3. Senin ini mungkin ya, Senin mau berobat di Darmais, siap-siap untuk kemo juga. Oke, silakan Pastor. Tuhan berdoa buat ibu dari anakmu ini Tuhan yang sedang cancer stage 3. Kami percaya nggak ada yang mustahil buat Tuhan.
terutama Tuhan kami berdoa buat tindakan apapun nanti dipilih untuk dilakukan nanti hari Senin nanti Tuhan di Darmais, kami percaya Tuhan tangan Tuhan bisa bekerja melalui tangan-tangan para tim medis, para dokter. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan, biar kemonya berjalan lancar, terlebih lagi perlindungan Tuhan atas dari COVID-19 Tuhan, karena kami tahu itu yang lagi paling mengancam di luar sana, tapi kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan buat ketenangan, buat sukacita dari Tuhan, karena pada proses kemo yang kami tahu yang dibutuhkan terlebih adalah hati yang bersukacita. Kami percaya hati yang gembira adalah obat, dan biar keselamatan daripadamu selalu jadi penghiburan terutama bagi anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya, kami mohonkan mujizat, kami mohonkan kekuatan Roh Kudus dan penghiburan, ketabahan, dan iman kami biar tetap melekat sama Tuhan. Makasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terakhir teman-teman karena terbatas sama waktu ya. Oke. Ini dari Kak Tiana Purba. Suami saya sudah beberapa kali berselingkuh. Oleh karena itu saya selalu dihantui dengan perasaan takut suami saya akan kembali selingkuh. Padahal saya sudah mengampuninya. Doakan keluarga saya ya, Pastor. Silakan, Pastor. Berdoa Tuhan buat anak-Mu ini Tuhan, biar tetap diberi ketabahan, kerelaan, kesetiaan untuk tetap berdoa bagi suaminya, karena yang disatukan Tuhan gak bisa diceraikan manusia. Hamba berdoa Kau anugerahkan pertobatan Roh Kudus, insafkan suaminya. Kami percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan, dan biar anak-Mu Tuhan kembali pada istrinya, dan biar istrinya tetap selalu mampu untuk percaya, untuk mengasihi, dan terus mendoakan dengan setia, karena percaya bahwa ini kehendak Tuhan, rekonsiliasi adalah kehendak Tuhan. Makasih Bapak, kami tahu ada mujizat tersedia bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, teman-teman, mohon maaf untuk yang sudah komen di request doa. Pasti nanti semua yang saat ini nanti nonton live akan Pastor doakan secara general gitu ya, Pastor ya. Oke, Pastor, sebelum kita sudahi, Pastor, kasih dong satu pesan cinta gitu, Pastor. Jadi mungkin love quotes, jadi lebih ngebakar lagi teman-teman yang nonton live ini di saat sedang masih down, masih lemah, Pastor, karena pandemik ini, Pastor. Jadi ketika dapat quote dari seorang Pastor Christopher, wah ini akhirnya terbakar lagi semangatnya gitu, Pastor. Paling ya saya lanjutin yang tadi sih, quotes yang tadi. Saya pribadi terberkati sama quotes yang saya buat sendiri. Ada kata-kata yang bilang kayak gini, jangan pernah tinggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Buat saya itu penting sih. Jadi momen kayak gini pasti ada kecewaan, ada kekesalan tersendiri, ada kebingungan, ada keraguan. Tapi ya tadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Ini adalah sebuah kerugian kalau Tuhan never leave nor forsake us dan be with us till the end of time, tapi kita tinggalin Dia. Ini adalah sebuah kerugian, kemalangan, kebodohan. Jadi jangan sebodoh itu. Ya, jangan tinggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Itu doang sih. Luar biasa. Oke, Pastor Christopher Tafiheru, thank you for your time. Luar biasa menguatkan sekali. Yes, pada malam ini pokoknya sukses terus buat Pastor, pelayanannya makin luar biasa. Untuk keluarga juga, istri dan anak makin Tuhan pakai juga untuk semakin luar biasa lagi dalam Tuhan ya, Pastor ya. Amen. Oke, jadi kita tutup, kita doa penutup kali ya, Pastor ya. Boleh, Brother Charles dong, doain saya dong. Maksud saya doa terus. Gitu. Ya dong. Di depan saya ada istri saya ngetawain ya. Doa. Jangan dong, jangan dong. Kita sama-sama hamba Tuhan harus saling mendoakan. Yes, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Roh Kudus yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk waktu yang luar biasa ini Tuhan. Kalau boleh Tuhan, hamba di sini bisa melakukan live Tuhan di udara, membahas topik yang luar biasa Tuhan yang sedang kami alami, yang sedang kami lewati Tuhan pada malam ini Tuhan, bersama seorang hamba-Mu yang luar biasa Tuhan, itu Pastor Christopher Tafiheru Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hamba boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk sharing, untuk
berbagi Tuhan apa yang dipunyai oleh Pastor Christopher Tapiheru ini Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Pastor Christopher Tapiheru Tuhan, kiranya Engkau pakai lagi dia lebih luar biasa Tuhan. Amin. Hamba Tuhan, pakai lagi Tuhan, lebih menyala-nyala lagi Tuhan dalam menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Tuhan, yang masih membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau berkati, Engkau berkati lumbung-lumbungnya Bapak. Engkau lindungi Tuhan, keluar masuk yang Kau luputkan dari waktu yang salah, dari tempat yang salah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, melalui pelayanan dia Tuhan, entah secara online maupun langsung Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang langsung lagi yang lebih frontal lagi Tuhan, kesatria-kesatrianya Tuhan. Tuhan berikan juga kesehatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Pastor baru Tuhan keluar dari rumah sakit Bapak. Biarlah Tuhan dengan asam lambung ini Tuhan, Pastor dapat lebih menjaga kesehatannya Tuhan. Berkati obat dikonsumsi oleh Pastor Tuhan, agar kesehatan pulih Tuhan. Berkati, tutup bungkus dengan kuasa dan Tuhan, dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, untuk istrinya, untuk anak-anaknya Tuhan. Kiranya juga Tuhan, kasih-Mu menaungi mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, keluarga ini Engkau berkati Tuhan, semakin lagi luar biasa Tuhan. Engkau pakai Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini Bapak. Biarlah Tuhan, yang menonton juga live pada malam ini Tuhan, merasa terberkati Tuhan, merasa terbakar lagi semangatnya untuk lebih lagi Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudahi Tuhan live kami pada malam ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berkati Tuhan Pastor Christopher Tapiheru Tuhan, pakai dia semakin luar biasa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, makasih Brother Charles. Salam buat istri, thank you. Maju terus apapun yang dilakukan, sukses dalam kemuliaan buat Tuhan. Thank you ya. Siap. Oke, thank you. God bless you, sir. Bye-bye. Bye. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan live saya pada malam ini. Apapun yang teman-teman alami pada malam ini, percaya bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih indah, yang lebih dahsyat, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Oke, selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. God bless you.